Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya, Kak Apri. Pagi ini saya akan sharing tentang perjumpaan saya dengan seorang remaja putri, anak jalanan putri yang akan melahirkan di jalan. Beberapa kali memang saya berjumpa dengan anak-anak putri yang mengalami kasus-kasus seperti ini yang memang harus ditolong untuk menyelamatkan bayinya. Seperti foto-foto di bawah ini. Seperti biasa, saya melakukan perjalanan menengok anak-anak di jalan. Saat itu sore hari, sekitar jam 6 lah. Jam 6 saya berangkat dari rumah, jalan naik angkutan kota menuju Senen. Hari mulai gelap. Saya melusuri jalan dari sekitar dari Keramat Senen itu, terus jalan menuju ke Blok 1, lalu ke areal Patung. Tujuan saya mau ke stasiun Senen. Ketika saya berjalan di sana, tiba-tiba lari seorang, saya datangi seorang perempuan sambil berlari-lari manggil saya, Kak Apri, Kak Apri, tolong Kak Apri, tolong Kak Apri. Lalu saya berhenti, saya menengok, saya lihat, oh ternyata seorang yang biasa dipanggil Empok di Senen, seorang ibu-ibu yang memang cukup peduli dengan anak-anak di jalan ya. Dia juga jualan di sana, jualan kehidupannya juga tinggalnya di pinggir rel di gubuk-gubuk di pinggir rel di Senen itu. Dia menghampiri saya lalu kan, Kak tolong Kak, itu ada anak sepertinya mau melahirkan, ada di tengah-tengah rel tuh, tempat-tempat gelap di sana tuh, seperti kesakitan, seperti mau melahirkan Kak. Lalu saya bilang, kenapa kamu nggak tolong langsung? Saya nggak berani Kak, nggak berani, takut ada apa, saya bingung. Makanya saya lari ke depan, betul saya ketemu Kak Apri di sini katanya. Tadi saya mau minta tolong orang juga bingung tolong siapa. Saya ngeliat kakak, saya ngamperin kakak. Oh, udah Kak, ayo kalau gitu kita lihat aja. Saya bilang sama Simpo. Di mana tempatnya? Di sana Kak, di tengah-tengah rel itu. Sedang merintih-rintih. Hari mulai gelap, sekitar jam setengah 7, jam 7-an lah gitu. Saya menuju ke sana, saya lihat gelap memang suasananya. Aduh, ini kalau ada kereta gimana ini? Gelap. Di pinggir-pinggir rel di daerah Pasar Gaplok itu, daerah situ. Sampai lihat memang perempuan sedang merintih-rintih. Kenapa kamu? Sampai dia diam, misalnya merintih saja, bilang, hei kenapa? Lalu saya ambil senter, saya lihat, kaget saya, itu celananya basah semua gitu, basah, mulai basah dengan darah ya, saya sebenarnya bingung juga, ini gimana kasus kayak gini, mau diapain.
Mana sendiri lagi saya, si Pom kan yang nyamperin saya setelah ada apa, saya nyamperin dia jauh, tidak nyamper, dia tidak mendekat dia. Lalu saya teriak, "Pok, sini, temani saya sebentar sini." Akhirnya dia menghampiri saya juga. Saya bilang, orang ini mau melahirkan gimana ini? Coba tarik kendaraan apa itu yang bisa dibawa ke, mungkin sekitar sini ada puskesmas kan? Oh ada kak di sana di Tanah Tinggi. Oh ya udah, kamu cari apa, kendaraan apa? Ada beca atau apa? Oh iya saya cari dulu kak. Dia cari. Nggak lama kemudian dia datang lagi menghampiri saya. Kak itu kau udah ada beca sana. Waduh ini gimana posisinya? Udah penuh darah gitu ya. Tanahnya. Mungkin ada pembukaan apa. Lalu saya, ya ini satunya saya gendong lah. Lalu saya gendong aja langsung, saya papah. Waduh darah nempel semua di badan, celana, baju. Saya gotong ke beca, bisa naikin beca, lalu saya bawa, Pak tolong Pak cari puskesmas yang dekat Pak di sini Pak. Lalu bawa ke puskesmas yang memang apa, nah, 2 orang hamil juga ya, dia diputar 24 jam dia, bukan UGD-nya 5 menit lah nyampe ke sana. Langsung saya bawa, saya gendong masuk ke dalam puskesmas. Saya bilang, Bu, suster, tolong ini orang mau melahirkan. Akhirnya perawat langsung, waduh udah darah. Ih kenapa tidak dari tadi di bawahnya, sebelum begini katanya. Bapak suaminya ya? Saya diam aja nggak jawab. Saya bilang, tolong aja dulu nih Bu. Ini nggak usah banyak ngomong, tolong aja dulu lah. Ini saya nggak ngerti harus gimana ini. Saya gotong, saya bawa ke tempat tidur apa yang dorong itu. Ya taruh situ. Langsung perawat atau bidan atau apa ya membawa dia ke dalam, dorong masuk ke dalam. Saya tunggu di situ. Aduh, gimana nih? Setengah jam kemudian terdengar suara bayi. Wah, gitu. Wah, bayi melahirkan apa ini orang. Lalu saya lihat ke dalam. Makanya langsung saya ke dalam karena puskesmas itu kan emang bukan tempat yang ini ya, tertutup banget. Wah, bener. Rupanya bayinya itu udah keluar. Terlihat bayi penuh darah ibunya ya. Sedang dilap dengan perawat sama bidannya. Bidan dia mengucapkan, Pak selamat ya, ini anaknya melahirkan putri. Oh iya, makasih suster, saya bilang. Di dalam sejam kemudian baru saya boleh masuk. Di dalam saya tanya, betul saya sering lihat perempuan ini tapi saya nggak terlalu mengenal sebenarnya. Karena saya tidak menangani banget anak-anak remaja kayak seperti ini ya, anak 18-an tahun, 18-19 tahun. Lalu saya tanya, kamu siapa suami kamu? Saya tanya. Saya tidak saya belum punya suami, tapi saya punya teman dekat laki, namanya sebut aja si D. Saya kaget dia nyebut si D, karena saya mengenali anak ini. D yang tinggalnya di sini, yang suka nongkrongnya di sini, saya bilang. Oh, iya kak, iya itu. Saya bilang, wah udah. Ya kalau bisa kamu, karena itu bukan suami kamu, setelah melahirkan ini, diusahakan sudah tidak usah bergaul lagi dengan si D ini gitu. Karena tahu kehidupan si D ini di jalan. Kerjaannya nyopet, jambret, seperti itu di perapatan. Karena saya kenal anak ini. Saya bilang udah, kalau bisa nanti nggak usah berhubungan lagi ya. Saya bilang sama dia, ini kan harus di rumah sakit sini dulu. Oh, maaf saya nggak bisa nemani, saya harus ganti pakaian dulu nih, harus pulang. Pakaian penuh darah pakaian saya ini.
Jadi nanti di sini tenang aja, nanti pagi subuh saya kesini lagi lah. Saya minta si Empok itu untuk, "Pok, tolong gimana caranya Empok nanti temani orang ini. Biar nanti saya pulang saya kembali lagi nanti." Si Empok bilang, "Iya Kak, saya tungguin Kak sini. Tunggu ya." Udah saya pulang. Pulang juga, waduh, ini harus pakai apa ini? Pakaian penuh begini. Wanginya juga luar biasa ini. Ya udah. Nah, satu-satunya saya naik bajai aja. Saya pulang naik bajai. Kalau kok naik angkutan umum nggak mungkin lah. Mungkin orang nanti bisa bubar di angkot. Sampai rumah saya ganti pakaian, mandi, saya cuci pakaiannya itu langsung. Saya istirahat. Sekitar jam berapa sampai rumah itu jam 1-an lah, jam 1 pagi. Udah, saya istirahat. Subuh-subuh saya bangun subuh, saya siap-siap, lalu saya berangkat lagi ke sana sampai puskesmas. Untung ya perempuan ini, Tuhan sungguh adil ya. Di tengah kondisi begini dia dapat melahirkan dengan normal tanpa suatu yang berat lah, dan dia lahir begitu saja, itu gampang lahirnya. Lalu saya menghubungi perawatnya, gimana ini bidannya, urusannya ini Pak, bapak suaminya. Kebetulan bidannya itu bidan yang semalam, belum ganti shift dia. Saya bilang, maaf Bu, saya ini bukan suaminya, saya menemukan dia di tengah rel di sana dalam keadaan mau melahirkan, lalu saya bawa ke sini. Oh maaf ya Pak ya, saya kira bapak suaminya. Dan saya tua gini Bu, sama anak-anak segitu istri saya dulu. Jadi berapa Bu biayanya untuk ini? Udah sebutkan biayanya, ya cukup murah. Ya mungkin juga melihat karena ini orang terlantar juga ya, jadi saya diberi biaya murah. Saya bayar administrasinya jam 9 pagi udah boleh dibawa pergi. Saya bingung dibawa kemana ini. Tapi saya ingat saya dulu punya saya punya teman yang punya shelter tentang penanganan orang sakit. Kebetulan masih ada di daerah Senen situ, di Tanah Tinggi juga, nggak jauh lah. Lalu saya telepon, saya hubungi teman saya itu di sana. Gimana, saya ada kasus nih, perempuan melahirkan, butuh perlindungan sementara sampai nanti kuat, nanti jalan keluarnya gimana, nanti entah dia dipulangkan kampung atau gimana nanti. Yang penting ditolong dulu lah beberapa bulan di sana. Terus saya bilang oke, kita tampung dia di sana. Oh ya udah, saya bawa dia ke sana. Sampai di sana dia tinggal di sana berapa bulan ya, 3-4 bulan tinggal di sana. Saya hanya menengok aja sekali-sekali ke sana, nengok. Lalu sudah waktunya ya, saya tanyakan ke dia, ini gimana ke depannya kamu nih? Apakah kamu punya kampung halaman? Sebaiknya sih kalau bisa ya dibawa pulang kampung, kalau bisa itu. Kalau kamu perlu teman untuk ke sana, bisa saya nanti dampingi, atau ada orang yang saya suruh dampingi kamu ke sana.
Waduh Kak, nanti saya bingung Kak, tiba-tiba saya bawa anak pulang kampung gini. Ya, orang tuamu selama ini terlihat bagaimana, kasar atau galak atau apa ketika kamu berada di sini. Kamu tujuan dulu ke Jakarta ngapain? Saya ke Jakarta cuma pengen cari kerja Kak, tapi saya malah terlantar di jalanan di Senen begini. Ya sampai saya ketemu seorang pria bernama D ini. Dia melindungi saya selama ini. Oh gitu. Terus gimana? Terus saya masih ingin ketemu D. Saya bilang, wah nggak usah lah. Nanti kamu nggak karuan hidupnya. Karena saya tahu saat ini si D itu sedang di dalam sekolah. Sekolah di dalam karena kasus biasa di jalanan. Jadi saya tidak bilang bahwa dia ada di si lakinya yang ada di dalam. Saya bilang nggak usah aja. Hanya dia, kamu pikirkan ya. Sehari 2 hari saya datang lagi ke sana. Saya tanya, gimana putusan kamu? Mau tetap di sini, anaknya dititipkan ke panti asuhan atau kemana? Atau kamu ingin pulang kampung? Enggak, ke sana saya nggak mau titipin Kak. Saya untuk pulang kampung aja. Mau pulang kampung oke. Saat itu saya juga saya nggak bisa ya untuk mengantar karena saya nggak bisa meninggalkan anak-anaknya. Dan saya cari ada anak remaja di jalan. Kebetulan dia emang saya karena baik kehidupannya hanya mengamen. Saya bicara dengan dia, mau nggak nemani anak putri kasusnya gini. Oh siap Kak, saya mau dampingin. Nanti kamu ceritakan ke orang tuanya kasusnya begini-begini, ngerti nggak? Siap Kak, saya bisa ngerti. Ya udah, nanti kita tentukan waktunya kapan dia mau berangkat pulang. Akhirnya disiap deh perjanjian kapan harus bertemu dan berangkat. Ya udah. Para putri ini pamit dengan pemilik dari tempat yang ditampung ini. Lalu dengan saya ke stasiun dan anak ngamen ini yang menemaninya. Naik kereta api menuju Jawa Tengah. Tuan dia tinggal di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, terus 2-3 hari kemudian si anak laki yang mengantarnya ini ketemu saya. Bilang Kak udah beres Kak di sana Kak. Untungnya orang tuanya terima Kak. Walaupun ya sedikit kecewa atau marah, tapi dia nerima. Lalu menahan anaknya ini di sana gitu. Untuk tidak ke Jakarta lagi. Oh, bagus lah kalau gitulah. Jakarta juga ada utuhnya. Oh, yaudah. Dia tadi minta nomor kakak, saya kasihkan. Oh ya nggak apa-apa. Ya udah. Selesailah kasus itu. Ya setahun kemudian ada telepon masuk, ternyata dari dia, dari perempuan yang melahirkan ini. Kak, dia telepon. Ini Kak Apri ya? Iya, saya yang waktu itu ditolong kakak, si ini. Oh iya, terus gimana anaknya? Anak saya sehat Kak. Udah setahun anak saya. Saya sekarang di Bekasi Kak. Loh kok ke Jakarta kesini lagi? Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Bekasi sini. Dan juga saya sekarang sudah ada suami. Dengan suami saya di di daerah Bekasi sini bekerja sama-sama. Oh kamu kan punya suami ya? Ya Kak, orang sekampung saya. Oh, syukurlah kalau gitu. Nah, cukup senang saya mendengar kabar bahwa dia berubah dan meninggalkan orang yang tidak layak untuk menjadi pendampingnya di masa depan. Ya gitulah perjalanan hidup, berjumpa dengan kasus-kasus yang unik, yang menyenangkan juga, yang buat kita makin bersyukur bahwa kita lebih beruntung dari anak-anak seperti ini.
Sekian dan terima kasih teman-teman. Mungkin saya cerita ini sebelum saya nanti mulai terjun lagi ke jalanan. Setelah mungkin pandemi mereda atau virus ini hilang ya. Oke, wassalam.